saya Dr. Edita Arlin dan juga rekan saya Dokter Haikal. Nah, pagi ini saya dengan penampilan baru tuh Wede. Jadi lebih adem nih ya. Soalnya kan panas nih, jadi lebih adem nih sekarang. Oh gitu. Ini kalau saya ngelihatnya kayak dokter Ibra ya, Oh, masa dokter sih? rehab medik nih Gak apa-apa kayaknya deh. kelihatannya. Masih kan keren kan? Masih keren, oke. Nah, ini ngomongin tentang keren nih ya. Tadi juga kita sempat melihat video keren nih ya. Betul. Tapi mengenai penyakit paru. Nah, Iya. tentunya kita tidak mau dong ya terkena penyakit itu dan pastinya kita juga harus menambah nutrisi-nutrisi yang bagus juga untuk paru kita. Betul banget. Betul. Apalagi seperti bagian tubuh lainnya, paru-paru ini memegang peran penting untuk supaya tubuh kita bisa menyerap oksigen. Makanya perlu dijaga dengan asupan makanan yang bergizi. Nah, di tengah kita sudah ada Dr. Maria Haryono, dokter gizi klinis. Pagi dok, apa kabar? Selamat pagi dokter. Dokter Alvin, selamat pagi. Nah, dok, ini masyarakat sudah pengen tahu dok ya, bagaimana cara menjaga paru tetap sehat dengan asupan makanan. Betul sekali, dan juga nih pasti banyak sekali fakta atau mitos yang beredar di masyarakat. Betul. Yang pertama nih ya, katanya gimana nih dokter Haikal? Dok, katanya dok ya, kalau makanan yang manis itu tidak sehat untuk kesehatan paru. Nah, ini fakta atau mitos dok. Tapi dok, Jangan dijawab dulu dokter, Iya. sesaat lagi kita menjawabnya. Nih ada tayangan yang mau lewat dulu. Pemirsa, sejak COVID-19 merebak, kita menjadi semakin sadar dan lebih perhatian terhadap kondisi tubuh, apalagi bila menyangkut organ pernapasan. Namun meski kini pandemi sudah mulai mereda, kita tetap harus waspada. Karena selain COVID-19, penyakit infeksi pernapasan lainnya masih rentan menyerang. Sebut saja asma, bronkitis, penyakit paru obstruktif kronis atau paru-paru basah atau pneumonia. Ini adalah sebagian dari jenis-jenis penyakit paru yang umum menyerang di tanah air, juga belahan dunia lainnya sejak lama. Pengobatan pun tergolong lama dan cukup sulit, terlebih bila penderita tak disiplin dalam menjalankan pola hidupnya. Selain bisa kambuh kapan saja, juga terdapat penyakit yang bisa dengan mudah menular. Pemirsa, saat sudah terdiagnosa, biasanya kita dianjurkan untuk menjauhi berbagai faktor risiko penyebab kekambuhan penyakit paru. Namun tahukah Anda bila selain dengan terapi obat, banyak yang menyebutkan bila kesehatan paru bisa terjaga dengan memperhatikan asupan makanan. Betulkah demikian? Simak informasi selengkapnya di Hidup Sehat sesaat lagi. Nah, itu kembali tadi ya. lagi ya. Jadi untuk menjaga paru tetap sehat bisa dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang padat gizinya. Betul ya, jadi asupan energinya gitu ya, Iya. istilahnya kita kalau misalnya kayak remote ya, baterainya tuh harus bagus dong. Betul banget. Betul. Nah, yang tadi dok, sempat ngegantung dok, belum terjawab nih. Makanan manis itu tidak sehat untuk paru-paru. Ini fakta atau mitos Ini dok? fakta dong. Fakta. Udah lihat yang manis-manis aja biar tambah seger. Jadi memang sempat ada yang penelitian ya, Ya. bahwa kalau gula itu kemudian akan memberikan energi gitu ya betul. terhadap makrofag. Jadi diharapkan lingkungan kesehatan paru-paru lebih baik. Tetapi itu belum terbukti nyata bahwa kalau konsumsi yang manis pasti akan menjaga fungsi paru kita. Karena bagaimanapun kalau terlalu manis, resiko kesehatannya besar. Betul. Bisa diabetes dok ya? Banget ya. Malah bisa jadi diabetes. Oke, di fakta mitos berikutnya mengenai kalau misalnya nih dok, saya kalau lagi habis makan pedas rasanya tuh longgar gitu ya, lega gitu rasanya ya. Nah ini katanya fakta atau mitos bisa melonggarkan pernafasan kalau kita makan makanan yang pedas. Ini fakta atau mitos? Ini mitos. Oh, ini mitos. Jadi itu kan sebenarnya tergantung sensitivitas tiap orang. Kalau konsumsi pedas kemudian ini akan memicu sekresi banyak sekali lendir-lendir gitu betul. ya. Kemudian habis itu setelah dibuang jadi lega. Tapi sebenarnya yang dimaksud makanan pedas ini yang spice, jadi kayak dari Rempah-rempah gitu ya? rempah-rempah, Oke. turmeric kunyit, kunyit. kemudian lagi jahe gitu ya. Ini kan sebenarnya spice. Nah,
ini mempunyai efek antioksidan dan antiinflamasi yang ternyata juga bermanfaat bagi fungsi paru. Jadi bukan makanan pedas dari cabai level sekian sampai sekian, ini kemudian yang harus kita konsumsi, ya kalau itu selera aja. Tapi cabai sendiri juga ada ini kan Sebenarnya antioksidannya ya? ada antioksidannya, tetapi biasanya orang kaitkan pedesnya itu kemudian akan mengeluarkan sekresi itu ya, longgarlah pernapasan. Jadi itu mitos dok ya? Iya, mitos. Nah dok, berikutnya nih, ini orang tuh taunya kalau wortel ini berkaitan dengan kesehatan mata. Tapi apakah fakta atau mitos dok kalau konsumsi wortel ini baik untuk kesehatan paru? Iya, fakta. Fakta. Ya, jadi wortel tuh bukan untuk kesehatan mata aja ya, tapi paru kita juga. Gimana Jadi tuh dok? ternyata mengonsumsi wortel sebagai bagian dari konsumsi sayur harian kita, ini ternyata bisa mengurangi resiko terhadap kanker, kanker paru-paru terutama yang jenisnya adenokarsinoma. Jadi supaya nggak kena, terutama kayak yang beresiko tinggi itu yang hidupnya banyak paparan polusi, terutama yang perokok, yang mungkin tidak perokok tapi perokok pasif gitu ya. Jadi banyak paparan asap rokok, ini kan termasuk yang beresiko terkena kanker. Nah, salah satunya coba rajin-rajin makan wortel. Tapi ini harus sebanyak apa nih dok untuk supaya dapat manfaat nih si paru wortel kita? Karena ini bukan yang utama, jadi kita kan harus konsumsinya kombinasi gitu ya. Jadi coba konsumsi jadi bagian misalnya 3-4 kali seminggu, ini oke sekali. Dimakan langsung atau dibikin sop? Boleh. Jadi kalau misalnya perutnya kuat, sebenarnya yang penting dicuci bersih. Wortel itu kan termasuk sayur yang bisa dikonsumsi langsung. Tetapi kalau mau dimasak pun ini juga tidak ada masalah. Yang penting tidak dimasak dengan gula atau santan yang berlebihan. Oke deh kalau gitu. Nah ini ada selanjutnya nih ya dokter ya. Ini katanya yang paling ngetop, katanya tuh kalau misalnya kita minum air soda langsung paru-parunya bersih. Ini fakta atau mitos dokter? Tapi jangan dijawab dulu dokter, sesaat lagi kita akan kembali, tetapi hidup sehat. Nah, itu tadi jenis olahraga yang dapat dilakukan untuk kesehatan paru. Dan tentunya selain olahraga, kita juga perlu mengkonsumsi makanan nih yang gizinya penting untuk menjaga paru tetap sehat. Dan tadi ada pertanyaan nih yang umumnya selalu dilontarkan oleh para calon pegawai nih. Ya, jadi biasanya mereka mengakalinya dengan minum soda supaya ronsennya bersih. Nah, fakta atau mitos dok, kalau minum soda bisa membersihkan paru-paru? Mitos. Mitos kan? Yang ada soda buat bersihin ini ya barang-barang ya. Iya, saya kelihatannya kalau soda ditaruh di lantai hilang gitu ya keraknya. Ya, jadi kalau minum soda itu kan kita masuknya ke saluran pencernaan, sedangkan ini kan yang kita target kita adalah saluran pernafasan, jadi tidak ada hubungannya. Jadi beda salurannya nih ya, satu saluran pernafasan, satu saluran pencernaan. Yang pernafasan untuk oksigen masuk ke paru-paru, yang pencernaan itu untuk makanan dan minuman masuknya ke lambung ya. Oke, selanjutnya nih kita masih punya fakta atau mitos, yaitu apel nih dok. Katanya nih ya, apel ini baik untuk kesehatan paru. Ini fakta atau mitos dokter? Ini fakta dong. Jadi luar biasa ya, kalau buah yang berwarna cerah itu sudah pasti antioksidannya bagus. Nah, antioksidan yang bagus ini otomatis melindungi kita dari berbagai menangkal radikal bebas lah, kemudian juga termasuk untuk mencegah terjadinya kanker. Kemudian juga yang lagi lagi infeksi, masalah paru kan banyak ya, ada yang penyakit paru menahun, ada yang karena infeksi, ada yang karena kanker. Jadi kalau yang karena infeksi juga ternyata mengonsumsi apel, ini kan juga ketambahan serat, terus kemudian juga kita ikut menambah sistem imun kita, daya tahan tubuh kita, jadi ini bagus sekali dikonsumsi sehari-hari. Jadi ini pas banget dengan kalimat yang mengatakan an apple a day keeps the doctor away ya. Oh iya, jadi kita nggak dibutuhkan ya gara-gara apel. Oke, bagaimana dengan yang putih-putih nih dokter nih? Yang mana yang putih? Oh, ini nih katanya kalau misalnya lagi kita itu lagi kurang enak badan, ini katanya tuh dari dulu ini ya si bawang, si bawang putih ini memang banyak sekali dipercaya khasiatnya, mau ada apa-apa pakai bawang gitu ya. Salah satunya nih adalah konsumsi bawang putih ini baik untuk kesehatan paru-paru. Ini fakta atau mitos dokter? Ini fakta. Ini fakta banget. Jadi ternyata ini
hal yang baik sekali juga untuk para perokok-perokok. Jadi ternyata sudah diteliti konsumsi bawang putih ini juga ternyata mampu meredam respon-respon yang tidak baik akibat dari merokok. Nah, hanya kan kita aneh gitu konsumsi bawang putihnya gimana. Jadi berdasarkan suatu penelitian ternyata cukup tiga siung itu pun biasanya sehari-hari juga sudah cukup kita konsumsi dalam dari makanan dari bumbu-bumbu ya. Kalau dimakan langsung juga mungkin lebih baik dok ya, kayak Ya, yang penting habis itu jangan dekat-dekat ya. karena aromanya itu membahana ya. Tapi ini dok kan bawang putih kan ada yang tunggal, ada yang seperti ini juga nih. Apakah lebih bagus yang tunggal untuk paru atau sama aja ya? Yang penting penggunaannya ya kita sesuaikan tadi. Oke. Nah dok, berikutnya nih, depan kita ada kacang nih. Katanya kacang-kacangan ini baik dikonsumsi untuk menjaga paru-paru tetap sehat. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Fakta. Tapi sayangnya kok yang dipegang kacang goreng ya? Oh, enggak. Kacang mete goreng ya ini. Mestinya nggak diolah ya, nggak direbus ya? Jadi sebenarnya faktanya bahwa yang dimaksud adalah konsumsi rutin dengan frekuensi sering berarti ya. Ini berbagai jenis kacang-kacangan dengan tanda kutip tentunya pengolahannya kita hindarkan dari minyak ya, jadi jangan digoreng. Ini ternyata juga mampu menurunkan resiko terhadap kanker. Gitu. Jadi yang dimaksud kacang bukan hanya semata-mata kacang, kebetulan sini adanya kacang mete gitu ya. Kacang mete biasanya digoreng, tetapi yang dimaksud adalah beraneka jenis kacang dan konsumsinya rutin. Kacang tanah masuk juga dok ya? Masuk kacang merah, kacang hijau ya. Tapi ini tidak akan membuat kekhawatiran bagi mereka yang mungkin punya masalah dengan jerawat dok? Ya, kalau memang terjadi sensitif, ya ini kan tadi pencegahan terhadap yang kita dapatkan antiinflamasi, kemudian seratnya juga dapat. Kita masih dapat banyak sekali manfaat dari bahan makanan yang lain. Jadi jangan tergantung dengan kacang ya. Jadi ada pilihan lain pokoknya. Oke, nah ini di depan kita nih juga ada salmon nih, katanya kan tinggi omega 3 ya dok ya. Nah ini katanya ikan yang tinggi omega 3 itu juga baik untuk kesehatan paru. Ini fakta atau mitos dok? Ini fakta banget. Wah, fakta. Nah, pasti semua sudah tahu bahwa makanan-makanan yang mengandung omega 3 itu berarti sifat baiknya tuh banyak gitu ya, termasuk antiinflamasi. Ditambah lagi kalau konsumsi ikan yang mengandung omega 3, kemudian juga ikan laut misalnya. Ini kan bonus dapat protein ya. Protein yang cukup dalam badan kita kan mampu menjaga sistem imun yang baik. Jadi kita dapatnya banyak nih kalau kita konsumsi ikan yang rutin, tidak hanya omega 3-nya aja. Biasanya kalau di Indonesia ada ikan kembung gitu ya. Kalau biasanya yang terkenal kan omega 3 ikan salmon. Ini tapi sedihnya di kantong kalau misalnya kita makan rutin makanya ini. alternatif lain bisa ada kita alternatif cari. lain yaitu ikan kembung ya dok ya. Boleh. Sebenarnya ikan-ikan yang ada di Indonesia ya, di lautan Indonesia itu pun juga kaya akan Oke omega 3. banget sebenarnya. Yang penting kuncinya dikonsumsi. Jadi nggak ada alasan kalau bilang mahal tapi ada pilihan lain kan dok ya. Tetap ada Nah pilihan. seperti juga brokoli nih dok. Katanya brokoli ini baik dikonsumsi untuk menjaga paru-paru tetap sehat. Fakta atau mitos? Ini fakta. Jadi dalam brokoli itu ada yang namanya zat aktif namanya sulforaftan. Ternyata bagus nih untuk orang-orang yang asma, kemudian yang PPOK penyakit paru obstruksi kronik gitu ya. Ternyata kandungan aktifnya ini juga mampu meredam kejadian itu kambuhnya untuk asma dan PPOK. Tetapi sekali lagi yang Arlin katakan, kita harus sumber energinya dulu yang diutamakan, kemudian kita pilih item-item makanannya tadi supaya jadi lebih mendukung gitu. Betul ya, jangan makan-makan mau brokoli aja. Aduh, Akhirnya nggak dapat sumber energi. Betul. Dan tentunya pengolahan mesti tepat dok ya. Ya, betul. Kayak brokoli mungkin baiknya ditumis ya, atau direbus. Ya, jadi proses pemasakannya tidak terlalu lama. Gitu ya. Dan ditumisnya ini berapa lama dok? Maksudnya kan ketika kita mengolah makanan itu kan butuh waktu pemanasan. Nah ini berapa lama? Biasanya makanan-makanan yang mengandung sulforaftan itu seperti brokoli, kemudian juga ada kayak gini sayur yang biasanya bikin kembung itu kayak kembang kol gitu ya. Nah kalau misalnya ini ternyata respon tidak enak di lambung, memang ada baiknya dilakukan proses pematangan dulu. Pematangan itu diolah, dimasak gitu ya. Tetapi kan kita mencegah terjadi kerusakan-kerusakan kondisi nutrisinya. Alangkah baiknya memang proses pemasakan ini tidak terlalu lama. Biasanya kita hanya menggunakan sedikit minyak saja untuk mungkin bawang putihnya kita tumis gitu ya. Prosesnya juga sebentar saja sampai dia cukup layu, dan ini juga cukup nyaman di lambung orang-orang yang biasanya responnya kembung. Betul.
gitu ya. Jadi penting sekali pengolahan juga, Dok. Betul. Betul. Nah ini terakhir nih dokter, ini ada yogurt. Ini katanya yogurt ini juga katanya baik untuk kesehatan paru. Ini fakta atau mitos dokter? Ah, ini fakta. Fakta. Jadi ini benar-benar pamungkas banget nih yang terakhir nih. Pamungkas. Ya, kenapa Oke, jadi kenapa tuh dok? Jadi faktanya sebenarnya bukan hanya yogurt semata. Alangkah baiknya kalau konsumsi yogurt ini disertai dengan asupan serat yang cukup untuk mendapatkan dampak yang baik terhadap fungsi paru. Bonusnya ya saluran cerna kita juga sehat. Biasanya kan Betul. saluran cerna yang sehat kemana-mana kesehatannya itu menjalar kemana-mana. Nah untuk paru ternyata penelitiannya bagus kalau dikonsumsi dengan serat. Jadi yogurt ini kalau kita konsumsi dengan kacang-kacangan, kemudian kita konsumsi dengan wortel, dengan buah mungkin seperti apel, lalu lagi dengan sayuran dijadikan salad dicampur dengan yogurt. Ini sebenarnya oke sekali untuk menjaga kesehatan paru, juga mencegah terjadinya kanker. Nah, yogurtnya dengan catatan khusus ya. Apa nih? Plain ya? Ya plain lah, jangan ada tambahan juga terlalu banyak. Iya, Makanya jadi kalau- berarti kalau misalnya dibikin kalau kayak sarapan tuh ada terus pakai Betul. muesli, itu bisa ya dok ya? Ya, betul sekali. Jadi sumber energinya dapat ya. Dapat parunya. sumber energinya juga. Nah, Dok, ini kan kita tadi ngebahas makanan semua, Dok ya. Nah, selain makanan, apakah ada minuman nih yang membantu menjaga paru-paru tetap sehat? Cukupkan saja cairan tubuh. Jadi tidak ada minuman khusus kecuali memang ada masalah dengan saluran dengan gigi geligi, kemudian sayur dan buahnya ini harus di blender, kemudian tinggal ditenggak, itu juga menjadi alternatif. Tetapi untuk air jangan lupa pastinya cukupkan cairan. Iya, Iya. cukupkan Cukup air cairan, putih, Dok ya? Iya, Lebih air putih. murah dan bisa dapatkan di mana saja. Ya, betul sekali. Iya, 8 gelas per hari ya. Iya. Oke, dokter, tipsnya nih Iya. dokter untuk masyarakat, pemirsa di rumah yang sedang menonton Hidup Sehat nih supaya bisa memiliki paru yang sehat dengan makanan nutrisi yang Iya. sehat. Silakan. Ya, dari nutrisi sebenarnya jangan lupa penuhi kebutuhan nutrisi standar Anda dengan cukup energi, cukup protein, asupan lemak yang baik. Lalu untuk mencukupi itu, cukupkan juga isi dengan bahan-bahan makanan yang tadi sudah disebut, bahwa ada brokoli, ada wortel, ada aneka serat yang lain, ada kacang-kacangan, kemudian ada ikan. Ini pun bisa membuat variasi bahan-bahan makanan yang sangat baik sekali untuk menjaga fungsi paru. Jangan lupa tetap olahraga dan pastinya hindarkan dari Merokok. Nah, itu dia. Stop rokok intinya, Dok ya. Jadi Betul, selain ya. makanan, olahraga dan juga harus hidup sehat. Nah, makasih, Dok, untuk Terima kasih penjelasannya. banyak, Terima dokter. kasih. Wah, banyak sekali ya penjelasannya, sangat luar biasa sekali hari ini. Dan juga nih sekarang lagi rame juga nih dokter Haikal. Ini adalah monkeypox atau cacar monyet. Wah, ini yang lagi heboh, Dok ya. Yes, Nah, betul kita akan sekali. bahas nih sebetulnya bagaimana penyakit ini dan apakah sudah ada vaksinnya dan apakah bisa sembuh sendiri. Kita akan bahas sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat.